Selamat sore semua. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Selamat sore, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, hari ini kita lanjut ya. Langsung aja ngoding ya, karena kemarin itu baru sebagian tag di HTML, jadi kita lanjutkan lagi hari ini. Masih ada beberapa tag lagi yang tag-tag dasar ya. Oke, saya mau share screen dulu, bentar. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, tag yang berikutnya yang akan, ini langsung aja dibuka notepad-nya ya, langsung aja dicobakan. Ada yang tingtung, bentar. Langsung aja dicobakan. Tag berikutnya yang akan kita pelajari adalah kalau kita ingin membuat sebuah link ya. Jadi link itu adalah yang bisa diklik di web, yang nanti dia akan menuju ke web tertentu ya, atau ke halaman web tertentu. Nah, tag yang digunakan adalah A, anchor, gini ya, A ya. Ini pembukanya dan ini penutupnya. Jadi dari sini ke sini ini adalah sebuah link. Nah, di belakang A kita harus menambahkan yang namanya diikuti dengan ref, href. Jadi A spasi href sama dengan di dalam tanda kutip adalah link yang akan terbuka kalau seandainya si link ini halaman website atau alamat website yang akan dibuka ketika seseorang mengklik link ini ya. Ditutup A-nya sampai situ ya, href-nya sampai di situ. Kemudian ini adalah tulisan yang akan tampil di web kita. Jadi tulisan yang bisa diklik oleh pengguna nantinya ya. Kemudian ditutup dengan akhirannya /a. Nah, kita lihat aja hasilnya ya. Hasilnya nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi ada ini tulisan yang kita buat tadi. This is a link to Universitas IGM. Nah, ini kalau kita mouse over itu berubah bentuk tangan. Artinya ini bisa diklik. Ya. Kalau kita klik maka dia akan ada yang salah. Di sini harus lengkap ya. HTTP bukan HTTP-nya. HTTP www.igm ya. IGM. Kita coba lagi. Kita klik. Nah, dia akan ke websitenya UIGM ya. Jadi tulisan yang di dalam tagging HA ini yang akan muncul di halamannya yang bisa diklik ya. Semua tulisan yang sampai ditutup dengan /a ini. Sementara yang di href ini adalah alamat website yang akan kita tampilkan. Ya, lengkap dengan HTTP-nya. Tadi kalau dicoba nggak pakai HTTP-nya, error ya. Oke, jadi tampilannya begini. Ini kalau kita klik, maka dia akan membuka halaman yang kita sebutkan di href-nya tadi ya. Oke. Berikutnya adalah image. Nah, berikutnya kita akan coba tampilkan image atau gambar. Syaratnya adalah pertama image-nya harus ada dulu ya. Nah, jadi kalau mau mencobakan ya, ini sama-sama mau mencobakan, cari dulu sebuah gambar gitu ya. Di internet kan banyak gambar ya, gambar apa saja. Kemudian letakkan satu folder dengan file HTML yang akan kita buat. Diletakkan di satu folder yang sama ya. Nah, nanti bisa dicobakan ya, nanti bisa dicobakan. Kalau dicobakan dicari sekarang, nanti kamu ketinggalan mendengarkan penjelasan ini. Gambarnya bisa cari kemudian, nanti ada waktu untuk mengerjakan latihannya ya. Jadi saya jelaskan dulu.
ini sebetulnya program yang sekarang tampil di Notepad saya ini adalah perpaduan antara link dengan gambar. Jadi ini gambar yang bisa diklik, nah gitu ya. Nah, jadi pertama seperti tadi ini adalah tagging untuk linknya ya, ahref. Ini pertama titik HTML. Nah ini ini adalah kode program HTML yang pertama kemarin dibikin ya. Kemudian yang kedua ini biodata, kan kemarin udah bikin biodata HTML. Kalau ini nggak perlu pakai HTTP-nya, karena langsung menuju ke file HTML yang sudah kita buat. Dan file HTML yang akan dibuka ini juga harus satu folder dengan file HTML ini berikut dengan gambar yang sudah kita save. Satu folder semua ya. Kalau kita lihat, tagging A-nya dari sini sampai sini. Nah, ya kalau tadi cukup href kemudian tampilkan tulisan, ini bukan tulisan. Ntar ada yang tingtung lagi, ada yang minta bergabung. Jadi sekarang saya maunya bukan tulisan yang bisa diklik, tapi gambar. Nah, di sini saya punya gambar smiley GIF ya. Saya kasih lihat dulu gambarnya seperti apa. Smiley. Nih, gambarnya gini. Ya, si gambar ini nanti bisa diklik. Kamu boleh cari gambar apa saja sih, bebas ya. Nah, cara meletakkan gambar di web adalah pakai IMG atau image ya, IMG begini, IMG. IMG SRC. SRC ini adalah source, jadi image source. Sama dengan kemudian sebutkan nama gambarnya lengkap-lengkap dengan extensionnya. Karena tadi di sini saya punya gambar yang namanya smiley.gif. Nah, makanya saya di sini bikinnya smiley.gif ya. ALT ini adalah kalau kita mouse over ke gambar tersebut, dia akan menampilkan tulisan ini. Ya. Sementara width dan height ini adalah lebar dan tinggi gambar. Jadi kita bisa tentukan lebar dan tinggi gambarnya maunya berapa. Ya. Yang di bawah ini sama ya. Cuman bedanya yang di bawah ini no border around the image. Ya, tapi tetap link. Nah, gitu ya. Kita lihat aja hasilnya. Image ya. Nah, ini ada tulisan tadi ya. Tulisan itu adanya di sini kan. Ini ya, biasa tulisan biasa aja. Oke, di luar link ya, di luar A-nya, di luar anchor. Oke. Nah, sekarang kalau saya mouse over ke gambar ini, maka si gambar ini berubah jadi tangan. Nah, ini bisa diklik berarti ya, dia berlaku sebagai link. Tulisan ini enggak, karena tulisan ini tadi kan bukan di dalam tagging A ya. Nah, cuman gambar ini. Ini kalau gambar ini diklik, nah ini yang file pertama .html kemarin ya. Kemudian kalau gambar yang kedua ini saya klik, maka terbukanya tadi adalah biodata.html. Nah, begitu. Ini ukurannya 32 kali 32. Kita bisa bikin lebih besar. Misalnya 132 kali 132. Ukuran gambarnya. Ini saya ganti ya. Ukuran gambarnya jadi 132 lebar, 132 tingginya. Kalau kita coba lihat. Nah, jadi berbeda. Ini yang 32 kali 32, ini 132 kali 132. Sama, ini bisa diklik dan ini bisa diklik. Kenapa dia bisa diklik? Karena dia diletakkan di antara tagging A. A-nya kan dari sini sampai sini nih ya pasangannya. Berarti yang image source ini termasuk dalam A. Berarti dia sebagai link. Oke. Nah, itu gambar ya. Itu kalau mau menampilkan gambar. Kalau gambarnya nggak mau ada link, ya gampang. Ya misalnya ini ya, ini nggak usah pakai link deh. Ini gambar biasa aja, saya mau tampilin gambar begini aja. Nah, ini saya save. Kemudian kita refresh. Maka yang ini gambar aja nih. Gambar. Tidak bisa diklik. Biar lebih kelihatan, digedein lah ya. 320 kali. Kebegedean nih.
220. Nah, 220 ya, saya bikin 220 gambarnya. Nah, ini. Yang ini nggak bisa diklik, karena dia tadi tidak dikasih tagging A. Nih, kan biasa aja dia ya. Dia biasa aja, image source aja. Image, source, smiley. Nah, ini ada border. Kalau bordernya misalnya kita ganti jadi 2, maka ini adalah bahwa gambarnya dikasih kotak. Ya, ada bordernya. Kalau yang ini kan nggak ada border ya, karena tidak dikasih border. Jadi kalau mau nambahkan border di image, di IMG-nya ini sebelum image source, ini boleh terbalik-balik ya. Mau border duluan, mau SRC duluan, mau ALT duluan, mau width duluan, ini boleh terbalik-balik. Nggak mesti urutan. Mau ini bordernya di belakang, saya pindah ke belakang nih ya. Saya pindahin ke sini. Tuh, kalau tadi di depan ya, ini sama aja. Artinya itu boleh dibolak-balik. Jadi nggak ada aturan untuk urutan dari tagging IMG itu setelah IMG harus SRC ya, enggak sih ya. Boleh width dulu. Saya mau ukurannya dulu ya, boleh width sama height-nya dulu gitu ya. Atau height sama weight-nya dulu, boleh dibalik-balik. Jadi ini boleh tempatnya terbalik-balik ya. Nggak masalah gitu. Nggak ada yang mesti duluan, nggak mesti urutan penyebutannya. Ini kan pakai 3 nih ya. IMG-nya ada 3, ada SRC, ALT, width, height, sama border. Nah, yang ini nih boleh terbalik-balik posisinya, nggak masalah ya. Jadi kalau ada border, maka kalau kita mau gambarnya di border. Nah, ini ukurannya tadi 220 kali 220 pixel. Yang ini 132 kali 132 pixel. Yang ini link karena dia ada di dalam tagging A, yang ini gambar biasa aja karena dia tidak diberi tagging A. Ini ya. Ini kan satu baris ini aja untuk menampilkan gambar kedua tadi. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Boleh nanya, Pak? Oke. Jadi nanti nyari gambarnya nanti aja ya. Kalau nyari sekarang nanti kelamaan nunggunya. Jadi nanti bebas setelah maghrib kan ada waktu untuk latihan ya. Nah, kamu boleh deh carilah gambar apa ya. Terserah kamu untuk latihannya. Oke, yang berikutnya adalah ini kita lewati aja. Nah, email. Jadi yang berikutnya adalah kalau kita di form kita itu mengharuskan kita pengen orang bisa kirim email ke kita gitu ya. Jadi ketika dia klik link tersebut, dia akan langsung buka email dan kirim email ke kita. Enggak langsung sih, dia harus send dulu ya. Jadi ini namanya email link. Kalau tadi email ke website ya, yang href, ini sama. Href juga, tapi kalau tadi kan langsung http bla 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 bla. Nah, kalau kita mau email, kalimatnya adalah begini, mail to (2), kemudian diikuti dengan alamat emailnya. Ya. Alamat email yang mau dikirimkan. Tanda tanya, kemudian subjeknya mau ditulis apa. Ya. Oke, ini mungkin membingungkan. Nah, subjeknya mau ditulis apa. Begitu aja. Ini ada di href ya. Kemudian send email ini adalah tulisan yang akan muncul di web tersebut ya. Oke, kita cobain hasilnya bagaimana seperti ini. Jadi ini sama href ya. Href seperti link ke website tadi. Kalau email nah begini. Jadi ada tulisan send mail. Nah, send mail ini kan tadi yang ditaruh di teks yang kita letakkan di antara A-nya ini ya. Sama seperti tadi. Apa? Klik link untuk ke Universitas Indo Global Mandiri. Nah, gitu ya. Nah, itu tulisannya, tapi ini bukan ke www, bukan ke http:// bukan, tapi kita bikinnya mail to. Nah, kita lihat efeknya kalau diklik bagaimana ya. Ini kalau saya klik, maka akan membuka mail client. Nah,
di mail client ini langsung to-nya nih. Tadi kan di codingnya kita bikinnya someone@example.com. Nah, gitu ya. Maka di emailnya ini langsung tertulis to-nya someone@example.com. Kemudian tanda tanya subjek sama dengan hello again. Maka di sini juga subjeknya udah diisiin hello again. Nah, gitu. Ya, biasanya ini kalau di halaman websitenya kita buka, orang bisa kirim email ke kita. Nah, gitu ya. Jadi ini misalnya jangan someone deh misalnya ya. Misalnya ini alamat emailnya cs@uigm.ac.id. Nah, ini. Nah, misalnya ada, misalnya nih website IGM ya, jadi seseorang bisa kirim email ke CS-nya lah, customer service lah, ya. Kayaknya ada customer service juga. Jadi kita bikin cs@uigm.ac.id gitu ya. Subjeknya apa misalnya? Butuh informasi. Nah, ini. Jadi kalau seseorang mengklik link tersebut, maka dia akan diminta untuk mengirimkan email ke cs@uigm.ac.id dengan subjek butuh informasi. Nah, gitu. Jadi biasanya kalau ini kan di bawah ini kan biasanya ada kontak gitu ya. Kontak kalau kita mau kontak. Nah, kayak ini. Info. Kalau ini kan nggak bisa diklik ya di websitenya IGM ini. Ini kan bisa dibikin seperti itu. Ya. Jadi seseorang bisa klik ini nih. Kalau dia klik, dia langsung buka email untuk mengirimkan email ke info@uigm.ac.id gitu. Nah, keperluannya biasanya untuk itu. Kalau link ini berupa email ya. Kalau link yang pertama tadi, yang ini kan linknya berupa halaman website. Ya. Tapi sama, taggingnya sama, menggunakan ahref. Cuman apa yang di hrefnya yang berbeda. Ya. Kalau yang untuk ke website, di hrefnya isinya http:// dan alamat websitenya. Sementara kalau email diawali dengan mail to _2, kemudian alamat email tujuannya apa, tanda tanya, subjeknya, subjek sama dengan, nah mau diisi apa subjeknya. Seperti itu. Oke. Nah, bisa juga lebih lengkapnya. Ya. Jadi mail to ke siapa, _2, CC. Kalau di email kan ada CC ya, copy karbon ya. Iya, Pak. Kemudian ada BCC. Ya kan? Ada CC, ada BCC. Ada yang tahu beda CC dengan BCC di email? Kalau CC itu sambungan, Pak. Kayak misal forward gitu gitu. Oke, Kalau BCC hanya untuk dia gitu. jadi gini, hampir benar ya. Kalau CC, misalnya saya bikin sebuah email ke si A, kemudian saya CC ke si B dan ke si C. Maka selain A, B dan C dapat email yang sama. Dan B dan C, A, B dan C bisa tahu bahwa selain dia yang dikirimin email ada misalnya si B, dia bisa lihat bahwa selain dia yang dikirimin email adalah si A dan si C. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya mau kirim email ke si A, si B, dan si C, tapi saya tidak mau si A tahu bahwa saya juga kirim email ke si B dan si C, maka si A-nya saya taruh di BCC, blind copy carbon, jadi dia nggak bisa lihat ke siapa saja, jadi seolah-olah dia ngelihatnya bahwa email itu hanya dikirim ke dia saja, padahal nggak, ada orang lain. Nah, karena dia diposisikan di BCC. Kalau CC semuanya bisa lihat. Jadi kalau saya CC, si A, si B, si C, si A-nya bisa lihat, wah berarti selain saya, si B dan si C juga dikirimi email yang sama. Tapi kalau si A-nya saya taruh di BCC, si A hanya terima email dan dia nggak tahu kalau email itu juga saya kirim ke si B dan si C.
si B, si C-nya saya taruh di CC misalnya. Itu ya. Nah, ini lebih lengkap lagi. Ini CC. Kalau CC, sebutkan CC sama dengan BCC, BCC sama dengan, kemudian ini dan ya, setelah tanda tanyanya cuma di sini, setelah itu dan semua ya. Kemudian subjek. Ini dan subjek, subjeknya apa? Kemudian body ini adalah isi dari emailnya. Ya, oke, kita cobain aja. Kalau ini kita jalankan jadinya Bapak, seperti apa? Ya, itu di subjek sama dengan summer itu persen atau dan, Pak? oh ini Persen. spasi. Ini Oh, itu persen 20. Sebetulnya ini bisa diganti sama spasi. oh. Biar nggak membingungkan nih. Saya ganti spasi ya. Persen 20 itu sama dengan spasi. Jadi kalau kamu cetak persen 20, ini spasi. Nah, spasi gitu. Banyak ya. Biar Oh, nggak kalau persen membingungkan. 20 spasi, Pak ya. Oke. Iya. Biar nggak mungkin. Ntar biar nggak bingung ya. Nah, begini nih ya. Jadi subjeknya nanti summer party. Body-nya adalah you are invited to big summer party gitu ya. Oke. Kita lihat. Nah, ininya sama ya. Send mail tadi kan, karena yang yang tampil di halaman websitenya kan cuma ini, send mail. Ini ya. Tapi ketika diklik send mail ini, dia akan ngerjain yang panjang ini nih, ya. Yang di href-nya. Kita lihat apa yang terjadi. Sama seperti tadi, dia akan buka email. Cuman sudah lengkap nih, ya. Ke someone example, CC-nya ke siapa tadi, BCC-nya ke siapa, ini subjeknya udah ditulisin, body-nya juga sudah diisi. Nah, gitu ya. Jadi, ini supaya orang nggak susah lagi ngisi-ngisiin semuanya ya. Jadi dia tinggal send. Nah, itu ya. Kegunaannya ya tergantung kasusnya nanti ya. Kasusnya bisa aja seperti di CS tadi. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah table. Table ya. Oke. Ini yang body-body ini nggak usah saya jelasin lagi lah ya. Table itu tag-nya adalah table begini, table. Table dan ditutup dengan table. Jadi selalu HTML itu taggingnya dibuka dan harus ditutup ya. Table, ya. Kemudian di dalam table ada TR. TR ini adalah table row. Ya. TD itu table data. Oke ya. Jadi gini. Jadi kalau table pertama ini kan dari sini sampai sini bordernya 1. Jadi tabelnya ada apa ya? Border. Ya border ya, apa garis ya, gitu ya. Kotak garis itu. Ya. Kalau kita lihat tabel ini hanya 1 baris. Karena TR-nya cuma 1. Ya. Kemudian isinya adalah 100 ya. Tabel kedua, ini tabel kedua ya. Ini tabel kedua dari sini sampai sini. Barisnya juga 1. Cuman kolomnya ada 3 nih. 100, 200, 300 isinya ya. Kemudian tabel berikutnya adalah ini. Oh, panjang nih dari sini sampai ke sini ya. TR-nya ada 2 sekarang. Ini 1, ini 1. Berarti ini 2 baris. Dan masing-masing barisnya ada 3 kolom. Kita lihat aja hasilnya ya. Jadi ada TR, ada TD. Kita lihat dulu biar jelas. Nah, ya. Sambil bolak-balik saya bikin begini deh. Nah, biar sebelah-sebelahan kan ya. Nah, enak kan jelasinnya gini ya. Jadi yang pertama nih tabelnya dari sini sampai sini. Ya kan? Ini bukanya, ini tutupnya. Di dalamnya ada 1 table row. 1 baris kan? Tuh. Dan 1 kolom. TD-nya kan cuma 1. Jadi 1 kolom. Ya begini jadinya. Oke. Table kedua dari sini sampai sini. Kita lihat. TR-nya ada 1 nih. Berarti 1 baris kan? Cuman TD-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti ada 3 kolom. 3 kolom. Ya. Yang ketiga, tabel ketiga dari sini sampai sini. Ya. Nah, di dalam tabel ini kalau kita lihat ada 2 TR. Ini 1,
ini 1. Ini TR-nya 1, ini kan sepasangannya ya. Ini enaknya kalau pakai notepad bisa diklik ini dia ada kelihatan pasangannya. Ini TR1, ini TR-nya 1 lagi. Berarti ada 2 row. Ya. Row pertama ada 3 kolom, isinya 100, 200, 300. Row kedua ada 3 kolom juga, isinya 400, 500, 600. Ya begini jadinya. Ya, kurang gede ya. Nah, tuh. Gitu ya. Nah, itu bikin table ya. Bisa lebih advance lagi tabelnya. Kita lihat contoh berikutnya. Ini cuman border ya. Bordernya kalau kita gedein, ini kan tadi pakai border 1 nih. Bordernya 1 ya. Makanya garisnya begini kalau border 1. Kita coba bordernya jangan 1 nih, ada macam-macam nih, ada 1, ada 8, ada 15 ya. Kita lihat hasilnya. Nah, notepadnya. Oke. Nah, ini yang border 1 nih ya, border ini kan tabel border 1 nih. Ada 2 TR. Ini 1 TR, ini TR kedua. TR pertama ada 2 kolom, isinya first row. Oke. Kemudian TR kedua ada 2 kolom juga, second row. Nah, gini. Ini dengan border 1. Kemudian yang ini sih yang di bawahnya copy paste dari tabel yang tadi, cuman bordernya dikasih 8 dan 15. Hasilnya begini. Ini border 8, ini border 15. Kalau 0 gimana? Oke. Kalau 0 ya, kita cobain kalau 0. Ini saya ganti 0 nih yang pertama. Oke. Kita refresh ininya. Tuh, kalau 0 begitu. Jadi kalau mau bikin tabel yang nggak ada bordernya. Jadi bordernya dikasih 0. Kalau 1, dia seperti tadi. Munculnya begini. Ini border 1. Border 0 tanpa border. Semakin besar angka bordernya, maka ya bordernya semakin, bordernya aja ya, pinggirannya saja. Tidak termasuk yang dalamnya. Dalamnya kan tetap nih, garis yang ini tetap besarnya sebesar 1. Hanya pinggirannya aja, roundnya aja. Ya, kelilingnya saja yang berubah. Oke. Semakin besar angkanya, maka semakin besar juga, semakin lebar juga bordernya. Ya, oke. Pak, Kita lihat ya. bordernya itu angkanya ada maksimalnya, Pak? Atau batas 15? Kita coba aja ya. Boleh, Pak, boleh. Berapa misalnya? 40? 40 coba, oke. Gak bakalan rusak juga kan ya komputer tuh. Oh, oke. Gedein lagi, 540 misalnya ya. Wah, ini kelihatan sih sebetulnya, tapi terlalu, ini bordernya doang nih sampai segini gitu ya. Iya, Pak, iya. Oke, jadi ini ukurannya pixel jadinya ya. Jadi kalau bordernya 15 berarti 15 pixel. Oke, Pak, iya paham, Pak. Makasih, Pak. Jadi kalau semakin besar ya pixelnya semakin banyak dan ya kayak tadi ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi isinya tetap sama, Pak, ya? Nggak berubah, cuma Nggak pinggirannya. berubah, pinggirannya saja. Sementara garis dalamnya tetap ukuran 1. Ya. Oh iya, baik, Pak. Nah, kalau kita mau ganti dalam, oke nanti aja ya ganti dalamnya. Oke, itu Iya, dulu. Pak. Oke. Sekarang table yang berikutnya. Nah, ini table juga nih, table. Oh, oke, ini udah lewat nih yang nomor no border tadi udah saya contohin sekalian di situ ya. Oke. Ini lagi ya, table berikutnya, bentuk table berikutnya ya. Jadi ini table border sama, ini table sampai sini. Ini kita coba jalanin dulu aja bentuknya seperti apa jadinya ya. Ini table 4. Nah, gini. Ya, sama sih seperti yang tadi ya. Intinya di seputaran itu aja. Ini table,
Ini pasangannya ini ya. Berarti ini ada 2 TR, ada 2 row, kemudian ada 3. Oke. Di sini ada beda. Di sini ada TH. Nah, TH ini adalah tabel header. Ini judul kolom kalau kita nyebutnya ya. Judul kolom lah. Nah, bedanya kalau dengan TH, maka dia tulisannya gimana nih? Ada bedanya nggak? Apa bedanya yang TH dengan TD? Ini TR-nya dalamnya pakai TH. Ini TR yang dalamnya pakai TD. Apa bedanya dua baris ini? Kalau TH di tengah enggak, Pak? Oke, ya. Kalau TH dia akan center, kemudian bold. Nah, karena itu dia adalah judul apa ya? Judul kolom di tabel ya. Tabel header namanya. Kalau di TH ini tabel header. Kalau TD tadi tabel data. Data saja. Jadi dia plain, biasa aja hurufnya. Yang kedua deh, yang kedua. Nah, yang kedua bisa aja tabel headernya itu bukan vertikal ya, kalau yang ini horizontal. Ini kan horizontal. Nah, bisa aja kan orang mau bikin tabel yang headernya itu vertikal di kiri. Kemudian datanya di kanan gitu. Bisa aja. Maka ya dibikin seperti itu. Ini kan tabel nih. Ini ada TR dulu nih, TR. Ini row-nya kan. Nah, 1 TH, 1 TD. Jadi ini 1 TH, 1 TD, 1 TH, 1 TD. Ya. Di dalam setiap row, di dalam setiap TR, itu ada 1 TH, 1 TD. 1 TH, 1 TD. Gitu ya. Oke, tapi jarang sekali sih ada orang bikin tabel kayak gini ya. Tabel kan biasanya begini ya, judul kolomnya dulu panjang itu, kemudian datanya ngurut ke bawah gitu ya. Nah, itu mengenai tabel. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tabel? Pak, izin mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, itu untuk ukuran tabelnya itu sesuai dengan isi itu Ya, itu ya, Pak. ya, dia Misalnya akan nomor HP ya, itu panjang, Pak. Iya, dia akan mengikuti data terpanjang. Jadi dia fleksibel. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kalau misalnya Bill Gates-nya kita tambahin kata-kata lain, dia ngelebar sendiri. Nggak pindah ke bawah. Misalnya, ini saya tambahin gini ya. Tuh. Tabelnya langsung memanjang. Oke. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah, Iya, Pak. Terima Makasih, kasih Pak. sudah mengikuti perkuliahan sore ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu. Nanti kalau yang mau join ketemu nanti ya. Kalau enggak ketemu minggu depan. Oke ya, silakan baik, sudah Pak. boleh break.